Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Angkara Loka bagian kelima. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Angkara Loka bagian kelima, ritual persembahan. Hembusan angin malam membawa udara dingin yang menggigil menerpa tubuh Panji, membuat bulu kuduknya seketika menegang. Sedari tadi, ia hanya duduk di samping Arya sambil menunggu waktu tiba untuk berangkat menuju Gunung Rinai. "Arya, bangun!" bisik Panji ke telinga Arya sambil menggoyang-goyangkan tubuh lelaki kekar di sampingnya. Mata Arya perlahan terbuka, melihat ke arah Panji sambil mengusap-ngusap wajahnya. Ia terheran-heran melihat Panji yang sudah terbangun, padahal belum waktunya mereka untuk berangkat ke Gunung Rinai. Melihat wajah keheranan Arya, Panji pun berusaha menepisnya. "Sudah Ar, sana basuh muka dulu," pinta Panji kepada Arya. Panji mulai beranjak dari duduknya hendak melaksanakan ibadah sunnah, diikuti oleh Arya yang berjalan terhuyung di belakangnya. Panji segera mengambil wudhu lalu menuju musola di rumah tersebut. Sesekali ia mempercepat langkah karena merasakan udara dingin yang seakan menusuk tulang. Udara dingin yang ia rasakan sama seperti saat ia meraga sukma, sangat dingin sampai-sampai membuat bibirnya bergetar. Baru saja hendak masuk ke dalam musola, tiba-tiba langkahnya terhenti manakala ia mendapati Kisangki sudah duduk berdiam diri di dalam musola. "Kek, tadi Panji cari, ternyata kakek sudah di sini," tegur Panji segera, lalu duduk di sebelah Kisangki. Kisangki yang masih duduk bersila tidak menjawab teguran Panji. Kedua bola matanya masih terpejam, sambil berzikir dengan khusyuk. Panji paham dengan apa yang sedang dilakukan Kisangki. Ia tak ingin mengganggu. Ia segera beranjak, menggelar sejadah hendak melaksanakan sholat tahajud. Dalam sholatnya, ia memaksakan diri untuk tenang, tetapi pikirannya selalu tertuju pada hal yang tidak ia inginkan. Sesuatu selalu mengganjal dalam hati Panji. Hal ganjil yang tiba-tiba datang mengarah pada sesuatu yang terjadi di rumah Daryo kemarin siang ketika ia berkunjung. Entah mengapa perasaannya semakin tidak tenang mengingat kejadian yang ada. Namun perasaan buruk itu segera ia tepis dengan mengucap istighfar dalam hati sampai akhir rakaat sholatnya. Dengan perasaan yang masih gundah, tarikan nafas panjang ia lakukan untuk menenangkan diri sambil duduk bersila. Sementara itu, Kisangki sama sekali belum beranjak dari tempatnya. "Syukurlah kakek masih di sini," batin Panji. Ia segera memejamkan mata mengharap pertolongan dari Sang Pencipta, sembari mengucap beberapa doa serta zikir yang senantiasa ia ingat. Di sela-sela bacaan zikir, sayup-sayup terdengar suara yang melekat di telinganya. "Panji, ayo berangkat. Udah hampir 1 jam kamu berdiam di sini." Itu suara Arya yang mengejutkannya. Panji segera membuka mata, menyadari bahwa Arya sudah berada di sampingnya. Sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, Panji kebingungan mencari keberadaan Kisangki. "Kakek mana, Ar?" tanya Panji sambil beranjak. "Kakek udah keluar dari tadi. Ayo, udah ditunggu Abah juga di luar," jawab Arya yang kini berjalan tergesa-gesa mendahului Panji. Namun, ketika Panji hendak melangkah menyusul Arya, terdengar kembali suara rintihan yang begitu jelas menusuk telinga. Kedua bola mata Panji melotot sekuat tenaga. Bulu kuduknya menegang. Ia menghentikan langkah seketika sambil menoleh lagi mencari sumber suara tersebut. Entah mengapa langkahnya menjadi berat. Sementara Arya sudah tak terlihat lagi batang hidungnya. Tak berselang lama suara itu kembali terdengar, disusul dengan suara tawa melengking dari sosok yang tak dapat ia lihat wujudnya. Dengan tubuh gemetar, Panji segera berlari sekuat tenaga menyusul Arya. Di ruang tamu, ia dapati Pak Dedodo sudah menunggu keberangkatan mereka. Nak Panji," sapa Pak Dedodo sambil menyalami Panji. "Lebih baik kalian berangkat sekarang juga sebelum terlambat," timpal Kisangki sembari menghisap rokok yang terhimpit pada kedua jarinya. Panji dan Arya masih berdiri di sebelah Pak Dedodo. Lalu ketiganya hanya saling bertatapan tanpa tahu maksud dari tatapan mereka. Sesekali tatapan takut tergambar pada wajah Panji karena merasakan firasat buruk akan datang pada mereka. Entah apa yang akan terjadi. "Biar Panji bersiap dulu, kek." Panji berjalan meninggalkan mereka yang masih bergeming, larut pada pikiran masing-masing. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Panji dalam hati untuk meyakinkan langkahnya kali ini. Tanpa takut perasaan buruk berubah nyata. Ia sedikit ragu kali ini.
Tetapi bagaimanapun, ia yakin bahwa Sang Pencipta akan menolong setiap niat baik yang akan ia lakukan. Baru saja Panji berjalan beberapa langkah ke arah ruang tamu, tiba-tiba handphone yang ada di saku celananya berdering. Ternyata sebuah pesan masuk dari Daryo. Dari pesan tersebut, Daryo mengatakan bahwa keadaan di rumahnya semakin buruk. Sudah berkali-kali Bu Ayu muntah darah dan menjadi lebih parah saat Pak Bambang dan Nastono pergi dari rumah lagi. Jantung Panji kembali berdegup kencang. Ia tak ingin firasat buruk itu berbuah kenyataan. "Ar, ayo cepat. Keadaan semakin memburuk." Melihat raut wajah tak mengenakan dari Panji, membuat Arya seketika paham. Ia segera beranjak sambil mengangguk mantap. "Sekarang." "Keadaan Darius semakin memburuk. Panji tidak punya banyak waktu, kek." Mereka segera beranjak, seraya menyalami Kisangki setelah berpamitan. Kini Kisangki pun terlihat lebih gelisah dibanding sebelumnya. Perasaan was-was senantiasa hadir. "Hati-hati di sana. Ma'iyah bukan lawan yang mudah. Apalagi dia akan mendapat tumbal selanjutnya." Pesan terakhir yang Kisangki ucapkan menjadi bekal bagi mereka untuk memikirkan secara matang apa yang selanjutnya harus dilakukan. Mereka segera bergegas setelah semua siap dibawa oleh Pak Dedodo. Keberangkatan mereka kali ini mungkin akan banyak menguras tenaga karena tempat yang dituju adalah gunung dengan jalanan terjal yang sulit dilewati. Motor yang dikendarai oleh Pak Dedodo melesat mendahului Arya yang sedang menyalakan motor tuanya itu. Motor tua Arya yang sudah dinyalakan dipacu untuk melaju menyusul Pak Dedodo melintasi jalanan desa Salangkerangan. Di sepanjang perjalanan, suasana dini hari terasa semakin dingin. Bahkan jaket tebal yang dikenakan Panji saja tidak bisa menghalangi udara dingin di sekitarnya. Sementara itu, ia malah dibuat keheranan dengan Arya yang hanya menggunakan kaos singlet untuk menutup tubuhnya. "Jalan, ayo cepat reksa." Sukma Sekar Anjali, seorang gadis berparas cantik dan manis. Ia adalah gadis yang dianugerahi sebuah ilmu yang tidak semua orang miliki. Takdirnya menjadi salah satu pilihan kaum Anjali, sekaligus juru kunci Gunung Rinai bukanlah hal yang mudah. Langkahnya selalu tercium oleh sosok iblis yang selalu menghalangi terlahirnya penerus kaum tersebut. Termasuk Ma'iyah, sosok iblis yang sedari tadi mengintai keberadaan Sukma setelah pertemuannya dengan Panji. Namun, tenaga yang tersisa tidak sebanding dengan energi Ma'iyah yang kini ada di hadapannya. Energi yang terlalu besar dan panas dari sosok Ma'iyah membuat tubuh Sukma semakin lemas. Tenaga yang tersisa seketika terkuras, memaksanya terus berlari, mencari tempat perlindungan untuk bersemedi agar tenaganya pulih sebelum Panji kembali. "Aku harus cari tempat sembunyi." "Iya, pohon beringin tadi." Sukma masih berlari, semakin masuk ke dalam hutan untuk mencari pohon beringin yang sebelumnya ia jadikan tempat bersembunyi bersama Panji. Sementara itu, nafasnya mulai tak teratur. Dengan sisa tenaga yang semakin berkurang, tubuhnya semakin lemas. Begitu juga dengan pandangannya yang berangsur kabur. Akhirnya, aku sudah tidak kuat. Langkahnya berhenti tepat pada sebuah pohon beringin besar yang ia cari. Bruk! Tubuh Sukma terkapar karena tidak bisa bertahan dengan sisa tenaganya. Ia terbaring lemas di atas tanah dengan bebatuan keras yang menjadi tumpuan tubuhnya. "Alhamdulillah, sampai juga. Ayo, kita tidak punya banyak waktu lagi," titah Pak Dedodo yang sudah turun dari motornya. Mereka baru saja sampai ke tempat yang dituju, yaitu Gunung Rinai. Baru beberapa langkah memasuki jalur pendakian Gunung Rinai, udara yang sangat dingin mulai menerpa tubuh mereka. Ketiganya mulai berjalan melewati jalanan bebatuan untuk naik ke kaki gunung. Tempat itu suasananya sangat hening, bahkan hanya terdengar suara langkah kaki mereka saja yang terdengar. "Ar, aku lupa mengatakan ini," bisik Panji ke telinga Arya yang ada di sampingnya. Arya segera menoleh sambil mengernyitkan wajah. "Mengatakan apa, Pan? Jangan bilang ada yang tertinggal," tanya Arya segera. "Bukan, aku harus bertemu seseorang yang menjadi bala bantuan untuk kita. Dia seorang Anjali yang kamu katakan. Namanya Sukma. Di pos pendakian selanjutnya, kita berhenti dulu agar aku bisa memanggil Raksa untuk menuntun jalan," jawab Panji segera menjelaskan. "Sukma? Kapan kamu bertemu dengan dia?" tanya Arya keheranan setelah mengetahui nama yang baru ia dengar. "Panjang ceritanya." Panji tak menjelaskan. Ia kemudian berjalan beberapa langkah menghampiri Pak Dedodo. "Pak De, nanti di pos pendakian selanjutnya kita berhenti dulu ya," pinta Panji yang dibalas anggukan oleh Pak Dedodo. Terdengar dering handphone Panji berbunyi dari saku celananya, menandakan sebuah pesan baru saja masuk. Ia segera merogoh saku untuk memastikan pesan yang ia terima. Dan benar saja rupanya, pesan masuk itu dikirim oleh Daryo.
Panji, keadaan ibu semakin memburuk. Baru saja aku mendengar suara tawa. Selang beberapa saat setelahnya, ibu kerasukan. Aku tidak tahu cara menyadarkannya. Sedangkan di sini, Bapak dan Mas Tono tidak ada. Tolong, cepat selesaikan Panji. Isi pesan tersebut Panji baca hingga akhir. Ia kembali gelisah. Kekhawatirannya semakin tidak karuan. Ia berpikir keras bagaimana cara agar mereka bisa menyelesaikan hal tersebut dengan cepat. Di sampingnya, Arya mulai menyadari perubahan raut wajah dari Panji. Ada apa, Pan? Tanyanya kemudian. Pesan dari Daryo. Keadaannya semakin kacau dan Pak Bambang tidak ada di rumah. Jawab Panji gelisah. Sedari tadi keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipisnya. Cara satu-satunya mengetahui keberadaan mereka, harus aku yang mencarinya. Emosi Arya mulai menyulut. Serak, serak, serak. Langkah ketiganya seketika terhenti ketika mendengar suara semak-semak yang bergesekan. Seakan semak itu baru saja dilintasi oleh seseorang. Cahaya senter Arya segera mengarah ke sumber suara. Tapi mereka tak mendapati sesuatu yang menimbulkan semak itu bersuara. Firasatku tidak enak, ada orang lain di sini, celetuk Arya tiba-tiba. Kedua bola matanya mulai memutar, mencari keberadaan seseorang yang hadir di antara mereka. Sedangkan Pak Dedodo terus mengarahkan cahaya senternya ke semak-semak yang ada. Jantung Panji kembali berdegup kencang. Ia tak ingin sesuatu menggagalkan rencananya. Sedangkan pikirannya menebak-nebak siapa orang yang ada di sekitar mereka saat ini. Tidak mungkin Sukma, bisik Panji dalam hati. Mereka benar-benar kesulitan menemukan seseorang di tempat gelap dengan pepohonan yang menutupi setiap sudut hutan. Hanya satu cara yang bisa Arya andalkan. Ia segera duduk bersila, dengan mata terpejam dan kepalan tangan yang ia pusatkan tepat di depan dada. Ia mulai merapal mantra. Gandarwa. Merubah dirinya menjadi sosok mengerikan, berupa genderuwo. Itulah anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepadanya. Menjadi seorang keturunan genderuwo yang dikehendaki. Tunggu saja di sini. Panggil Reksa, biar aku yang mencari kemana perginya suara itu. Titah Arya yang kini melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, mencari penyebab sumber suara yang sudah mereka dengar. Arya bergerak begitu cepat meninggalkan Panji dan Pak Dedodo yang masih terdiam di tengah jalur pendakian. Keduanya hanya saling bertatapan. Sesekali Pak Dedodo menghela nafas panjang karena merasa cemas dengan kondisi Arya. Pak De, tolong jaga Panji ya. Panji merasa saat itulah waktu yang tepat untuk memanggil ular penjaganya agar mereka segera menemukan bala bantuan. Panji tidak memiliki banyak waktu jika hanya mengandalkan tenaga Arya saja. Sedangkan kondisi Bu Ayu semakin memburuk, membuatnya harus berpikir cepat sebelum Bu Ayu benar-benar jadikan tumbal persembahan untuk Pak Bambang. Panji segera duduk bersila, merasakan sentuhan pembatas astral yang semakin tipis di gapainya. Nagara Raja, jaga dia Reksa. Mantra pemanggil sang ular penjaga sudah ia ucapkan. Plug. Suara dentuman tanah segera mereka dengar. Sang ular penjaga sudah hadir di hadapan keduanya. Sorot mata kuning menyala dengan batu mustika. Seorang ular raksasa membuat Pak Dedodo terkesima. Tak heran, sebab ular penjaga ini sudah ada sejak beberapa abad silam, jauh dari zaman sekarang. Ia adalah seorang pati yang setia kepada Prabu Sangkalangit. Panji segera mendekat. Reksa, di mana Sukma? Tanyanya segera. Biar aku tunjukkan Prabu, ikuti aku saja. Tidak menunggu lama, mereka segera berjalan beriringan mengikuti kemana Reksa pergi, mencari seorang bala bantuan sekaligus kuncen Gunung Rinai. Di mana, Pak? Sudah, diam di sini saja. Bagaimana kalau genderuwo itu masih bisa melihat kita? Kedua lelaki keji yang masih menjadi bagian dari keluarga Daryo sedang mencari tempat bersembunyi agar tidak diketahui oleh sosok genderuwo mengerikan yang mengejar mereka. Kedatangan mereka malam ini tak lain adalah untuk memberikan persembahan besar bagi Mak Yah. Persembahan besar yang dimaksud adalah tumbal selanjutnya setelah Sari. Dengan keji, mereka rela menumbalkan Bu Ayu sebagai gantinya. Plug, plug. Suara hentakan kaki Arya terdengar begitu keras, membuat Pak Bambang dan Mas Tono semakin panik. Keduanya kembali berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Namun sia-sia, kemanapun mereka bersembunyi, pasti dengan mudah ditemukan oleh Arya. Sudahlah, jangan buang waktuku hanya untuk bermain kucing-kucingan dasar bajingan. Keluar kalian! Gertakan yang menggelegar dilontarkan oleh Arya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersembunyi dari sosok genderuwo Arya yang memiliki kemampuan jauh lebih besar dari keduanya? Hanya dengan mengendus saja, ia mampu menemukan jejak perginya seorang yang menjadi mangsa. Suara ranting kayu dipijak terdengar sangat dekat dari persembunyian mereka. Keduanya langsung memutar kepala dengan panik, mencari sumber suara itu berasal.
Dan betapa terkejutnya mereka melihat sosok genderuwo mengerikan dengan mata merah menyala berada tepat di belakang mereka. Pak Bambang terperanjat. Dengan kaki yang sudah lemas ia paksakan untuk menghindar. Ampun, ampun, lari Ton, lari cepat. Dengan sisa tenaga yang ada, keduanya memaksakan diri untuk berlari tunggang langgang, semakin masuk ke dalam hutan yang entah kemana tujuannya. Bruk, bruk, bruk. Suara langkah kaki Arya mulai terdengar kembali. Rasanya sia-sia mereka berlari, kemanapun dan sekuat apapun. Keduanya mulai kehabisan tenaga untuk berlari dan bersembunyi dari Arya. Di pikiran Pak Bambang, kini hanya pasrah mati di tangan Arya atau mati di tangan Makyah karena tidak bisa memberikan persembahan yang diminta. Sementara itu, Panji dan Pak Ade Dodo berhenti di suatu tempat yang Reksa tunjukkan. Tempat itu adalah sebuah goa yang dekat dengan sumber air di gunung tersebut. Mereka berdiri tepat di mulut goa, sambil berusaha memusatkan pandangannya pada isi goa yang gelap. Tak ada seberkas cahaya yang menyorot ke dalamnya. Panji mulai melangkah pelan, masuk ke dalam goa. Senter yang ia genggam disorotkan hingga tampak seluruh isi goa dengan segala keindahan bebatuan yang ada. Namun, keindahan itu tak berselang lama ketika kedua matanya berhasil menangkap seorang gadis tengah terkapar lemas di lantai bebatuan yang dingin. Sukma, itu Sukma, takiknya dengan panik. Ia segera berlari, memastikan bahwa gadis yang ia lihat adalah seseorang yang ia kenal. Disusul oleh Pak Ade Dodo yang mulai kebingungan ketika Panji berteriak memanggil nama seseorang. Siapa gadis itu, Panji? Dia Sukma, Pak De. Bala bantuan yang aku katakan. Ayo tolong bawa tubuhnya keluar, pinta Panji segera. Ia sudah bersiap mengangkat setengah tubuh gadis itu. Reksa, apa yang terjadi dengan Sukma? Tanya Panji panik. Maaf Prabu, aku gagal menjaga Sukma karena melawan sosok nenek tua itu selagi Sukma berlari mencari tempat berlindung, jawab Reksa dengan jujur. Tidak ada waktu untuk menanyakan kenapa gadis ini pingsan. Kita obati saja dulu. Pak De rasa tenaganya sudah terkuras habis. Bisa-bisa dia mati di sini kalau kita terlambat. Titah Pak Ade Dodo membuat jantung Panji semakin berdegup kencang. Panji segera mengangguk, mengiyakan sembari mengeluarkan karung merah delima yang sedari tadi ia simpan. Bismillah. Batu merah delima itu menyala dengan sendirinya. Ia segera mengusap batu tersebut kepada Sukma seraya melafal sebuah mantra. Selang beberapa saat setelahnya, tubuh Sukma mulai bereaksi. Tubuh gadis itu bergerak perlahan. Kedua bola matanya mulai terbuka. Pak Ade Dodo lalu menundukkan tubuh Sukma yang sudah setengah sadar meski tubuhnya terlihat lemas. Pak Ade Dodo segera memberikan sebotol air yang sudah ia doakan kepada Sukma. Pelan-pelan saja, habiskan. Sukma segera meneguk habis air dalam botol tersebut. Terima kasih, ucap Sukma setelah meminum habis air tersebut. Beberapa saat mereka terdiam menunggu keadaan Sukma pulih. Mereka larut dalam lamunan masing-masing, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, mereka juga belum mendapati Arya berada di sekitar sana. Sukma segera membuka suara setelah dirasa energinya cukup. Setelah kamu meragah Sukma, aku seperti dipindahkan ke alam lain di punden itu. Rasanya sangat berat dan menguras banyak energi, seperti saat aku berada di alam Burloka. Selang beberapa saat, sosok nenek tua menyebalkan itu datang, dan sialnya, energiku sudah habis untuk melawan, beber Sukma. Keduanya segera menoleh ke arah Sukma, seolah mereka tidak asing dengan alam Burloka. Apa gadis itu bisa berpindah ke alam Burloka juga? Batin Panji seketika. Kita tidak punya banyak waktu. Cepat temukan punden itu sebelum iblis itu semakin beringas. Akan sulit dikalahkan, titah Pak Ade Dodo yang sudah beranjak dari duduknya. Di pagi yang sunyi, mereka beradu dengan waktu. Sebelum subuh, ritual itu sudah harus digagalkan. Mereka berjalan beriringan mengikuti Reksa untuk menuju punden berundak, sebuah tempat ritual persembahan yang akan dilakukan Pak Bambang dan Mas Tono. Tak ada percakapan lagi di antara mereka. Ketiganya hanya berjalan seraya memikirkan apa yang harus dilakukan. Mereka larut dalam lamunan, sampai-sampai jalanan terjal pun diabaikan. Mereka tak peduli sesulit apapun perjalanan yang ditempuh. Yang terpenting, ritual itu harus gagal sebelum semua menjadi runyam. Terutama Sukma, sebagai kuncen Gunung Rinai akan jadi petaka jika tempat terlalang di gunung itu kembali terbuka. Di sisi lain, Arya masih berlari mengejar Pak Bambang dan Mas Tono. Manusia tak berhati yang tega menumbalkan keluarga serta menyekutukan Sang Pencipta. Tak ada yang bisa menolong mereka sekarang. Keduanya terus mengulur waktu dengan berlari tak tentu arah. Mas Tono mulai kewalahan merasakan persendian kakinya yang terasa nyeri.
dimanapun dan berundak itu berada. Sementara itu, Pak Bambang jauh di depan, lelaki tua itu juga tak kuasa penat. Entahlah, Bapak juga tidak tahu harus kemana. Yang penting bersembunyi dulu dari genderuwo itu, jawab Pak Bambang. Nafasnya terengah-engah karena ia paksa berlari, sedangkan usianya sudah semakin tua dan tidak sekuat Mas Tono. Bruk, bruk, bruk. Ketemu. Keduanya sontak berhenti ketakutan manakala melihat sosok genderuwo besar mendarat, jatuh dari atas pohon di hadapan mereka. Dengan mata merah menyala, kuku dan taringnya panjang dan tajam. Wajah beringasnya itu seakan siap memangsa kedua lelaki yang sudah tak berdaya. Kedua kaki Mas Tono seketika lemas. Ia terduduk tak kuasa menopang berat tubuhnya, sambil berusaha mundur beberapa senti dari hadapan Arya. Hah, gimana ini Pak? Lakukan sesuatu, cepat! Tono merengek ketakutan. Lihat, dua domba ketakutan ada di hadapanku. Takut begini bisa-bisanya kalian menumbalkan keluarga sendiri, gertak Arya dengan kejamnya. Serak, serak, serak. Di sela ketakutan mereka, terdengar suara semak-semak yang jaraknya tak begitu jauh dari ketiganya. Arya sontak menghentikan langkah. Ia menoleh mencari sumber suara tersebut. Sialnya, suara itu bukan dari angin ataupun hewan liar, tetapi datang dari sosok yang memiliki energi astral jauh lebih besar dari Arya. Siapa yang kalian panggil kemari? Tuduh Arya tanpa ampun kepada mereka. Lawanmu iku Isun. Awakmu gede, nanging tenagamu ora ana bandingannya karo Isun. Lawanmu itu aku. Badanmu besar, tapi tenagamu tidak sebanding denganku. Bisikan itu terdengar jelas di antara mereka. Bruk! Tanpa ada aba-aba, satu hantaman mendarat ke dada Arya, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Arya sontak memutar kepala, mencari keberadaan sosok yang tak dapat ia lihat, bahkan tak dapat ia baca pergerakannya. Tunjukkan sosokmu, pakik Arya menantang sesosok yang hadir di antara mereka. Habislah kau genderuwo bodoh. Lawanmu tak sebanding dengan kekuatanmu, cemooh Pak Bambang sambil tertawa puas. Melihat Pak Bambang yang tertawa, membuat Arya langsung berlari ke arahnya. Dengan langkah gesit, sampai-sampai Pak Bambang tidak dapat mengelak dari serangannya. Genderuwo itu berhasil menumbangkan mereka hanya dengan sekali pukulan saja. Keduanya tersungkur lemas, perlahan muntahan darah keluar dari mulut mereka. Serangan dari Arya seolah melumpuhkan organ dalam keduanya. Meski kekuatanku tak sebanding dengan sosok yang kalian panggil, tapi kalian berhak mendapat sebuah balasan. Dua lelaki yang sudah tak berdaya melawan Arya hanya terkapar lemas menerima sayatan yang cukup dalam dari kuku tajam milik Arya. Setidaknya, itu cukup memberi pelajaran sebelum Arya benar-benar menghabisi mereka. Demikian cerita Angkara Loka bagian kelima. Nantikan bagian keenam di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.